Mengapa selama ini kita susah untuk istiqomah, kita susah untuk bangkit, kita susah untuk berubah, kita susah untuk move on? Coba evaluasi waktu malam kita. Coba evaluasi bagaimana ibadah kita di waktu malam. Ibadah waktu malam itu sangat menentukan, hadirin sekalian. Kalau kita ingin berhasil, maka jaga hati kita. Kalau kita ingin sebuah pola atau sebuah resep untuk mengobati hati kita, maka inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Itu yang akan membuat kita berhasil. Itu yang akan membuat kita berhasil. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini bahwa beribadah di waktu malam itu akan menselaraskan antara apa yang Anda dengar dan apa yang ada di dalam hati Anda. Ini jelas. Makanya hadirin Allah muliakan, waktu malam adalah selalu menjadi waktu yang spesial bagi para ulama kita, para wali-wali kita. Ali bin Bakar itu mengatakan, "Mundu arba'ina sana," semenjak 40 tahun, "ma'azanani illa tulu'ul fajar." Selama 40 tahun tidak ada yang membuat aku sedih kecuali masuk waktu subuh. Apa maksudnya? Maksudnya bukan berarti beliau tidak suka dengan sholat subuh, tapi masuknya waktu subuh itu artinya waktu malam berakhir. Dan waktu malam berakhir itu artinya ibadah malam pun berakhir dan selesai di malam tersebut. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani pernah menyampaikan, "Wallahi laula qiyamul lail ma ahbabtu dunya." Demi Allah, kalau bukan qiyamul lail, kalau bukan salat tahajud, kalau bukan menghidupkan malam dengan ibadah, saya nggak suka dengan dunia. Jadi satu-satunya membuat saya suka dengan kehidupan dunia, satu-satunya alasan kenapa saya senang hidup di dunia, itu karena ada qiyamul lail. Ada qiyamul lail. Coba renungkan dengan kita, bagaimana 10 hari terakhir ini. Gitu. Ada sebagian orang di 10 hari terakhir Ramadan, aktivitasnya semua dikerjakan kecuali qiyamul lail. Semua aktivitas dikerjakan kecuali qiyamul lail. Semua urusan-urusan dunia kelar kecuali qiyamul lail. Semua bisnis semua lancar kecuali qiyamul lail. Semua bisnisnya, omsetnya naik di bulan Ramadan ini kecuali qiyamul lail. Allahu Akbar. Lalu bagaimana hati mau bersih? Bagaimana mau istiqomah? Bagaimana mau dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Beda dengan ulama. Ad-Darani mengatakan, kalau bukan qiyamul lail, saya nggak tertarik hidup di dunia. Wallahi inna ahlal lail fi lailihim aladzu min ahli nahar fi lahwihim. Demi Allah, ahli qiyamul lail di malam-malam mereka itu lebih menikmati kehidupan, lebih merasakan keindahan kehidupan, lebih merasakan lezatnya kehidupan dibanding orang-orang yang hidup di siang hari dengan kelalaian-kelalaian mereka, lebih merasakan kelezatan dibanding manusia dengan hiruk pikuk mereka, dibanding ahli dunia dengan hiburan-hiburan mereka. Coba cek apa hiburan yang paling enak di dunia, maka ahli qiyamul lail lebih merasakan kelezatan dibanding mereka. Itu dikatakan para ulama. Wa innahu latamurru bil qalbi sa'atun yarqusu taraban bi dzikrillah. Jadi, dan tidak ada satupun waktu yang melintas dan berjalan melalui hatiku yang mampu membuat hatiku bergetar dibanding berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu di waktu malam. Maka beliau mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli ma ana fihi minan na'im innahu fi na'imin 'azim. Dan apabila ahli surga merasakan kenikmatan yang aku rasakan pada saat aku ibadah malam, maka mereka benar-benar merasakan kenikmatan yang luar biasa. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan, jamaah sekalian, kalau Anda ingin mengetahui betapa lezatnya kehidupan surga yang dinikmati oleh ahlul surga atau al-jannah, maka yang paling mendekati kenikmatan ahli surga adalah kenikmatan orang-orang beriman ketika beribadah di waktu malam. Itu yang paling mendekati. Sama tidak? Karena Allah mengatakan, ma la ain ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar.
kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat dengan mata, atau tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa dilihat oleh mata, dan tidak bisa dikhayalkan dan diimajinasikan. Tapi kalau ada kenikmatan duniawi yang bisa menggambarkan sedikit saja bagaimana kenikmatan surga, maka kenikmatan itu bernama Qiyamul Lail. Maka coba evaluasi kita, atau evaluasi diri kita di 10 malam ini, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih ada di malam 25. Bagaimana malam-malam kita di Ramadan, lalu bagaimana malam-malam kita di 10 malam terakhir, dan evaluasi diri kita pada saat kita Qiyamul Lail. Ngantukkah? Kehilangan keseimbangankah? Blankkah? Gitu loh, ambrukkah? Atau kita menikmati lantunan ayat-ayat tersebut, atau kita menikmati munajat-munajat tersebut? Karena kalau kita nggak merasakan kenikmatan itu, hati-hati jamaah sekalian. Karena sekali lagi itu parameter orang beriman dengan orang munafik. Dan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditunggu-tunggu wali-wali Allah adalah munajat di waktu malam. Makanya itu yang dikatakan Ali bin Bakar. Ulama dulu itu ketika masuk waktu fajar mereka sedih karena Qiyamul Lail telah usai. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bagian dari mereka, atau kita termasuk orang-orang yang berharap imam baca pendek sehingga Qiyamul Lail segera selesai karena kita tidak menikmati, atau bahkan kita tersiksa dengan salat-salat tersebut? Tanyakan diri kita. Masih ada 5 atau 4 malam lagi. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas ayat nggak mungkin dirubah. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bahwa menghidupkan malam dan ibadah malam itu lebih mengokohkan hati, dan menyelaraskan antara lisan dengan hati kita.